Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Seduh Kopi? Sehat? Alhamdulillah. Seperti program sebelumnya, Seduh Kopi hadir untuk sahabat semua seputar dunia hewan, komunitas dan peliharaannya. Tamu kita hari ini Mbak Rin tidak kalah istimewa, kalah warna saya hari ini. Saya warna kuning, langsung aja jelek ya. Langsung ngejelek gitu, jomplang. Dan hari ini pastinya topik kita semakin menarik. Dari bukan berarti episode kemarin nggak menarik ya. Supaya lebih jelas, boleh kita buka masker. Nah, jadi saya tuh begitu si beliau ini masuk, makjub, tampilannya langsung ribon gitu ya, langsung mendadak muda. Tadi mau tanya, maaf mas, nggak salah kampus? Karena benar-benar hari sampai beda nih. Dani Jalirus. Iya. New York sebelah sana lah. Ya. Om Edward apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Saya pulang ini kayaknya nanti mau pinjam kacamatanya Mbak Rin. Oh ya, benar. Soalnya kemarin yang di sesi kemarin, yang kemarin tuh ya Bun ya, yang membahas masalah apa itu ya? Breeding ya. Itu juga nggak pakai kacamata. Tumben-tumben. Tambah ada penegas gitu ya. Sekarang memang beda. Tapi memang gini ya, penampilan harus dibarengi dengan ilmunya. Nah, ilmunya keren, penampilannya juga harus keren. Oh iya, berarti saya harus pakai kacamata biar Iya, keren. iya. Biar kompak, biar Iya, kompak. Om Edward, kita Iya. sudah pernah bahas soal breeding. Iya, Dan iya. itu benar-benar menarik menurut saya. Juga menambah wawasan. Iya. Tapi ternyata topik breeding anak-anaknya sub-sub temanya banyak sekali. Seperti halnya hari ini kita mau ngobrol tema yang berbeda, tapi juga tetap tidak berjauh-jauhan dari seputar kucing. Iya. Betul ya? Jadi hari ini lebih sederhana lah. Kesannya memang sederhana, tapi sebetulnya masyarakat perlu dapat juga ini wawasan soal ini. Bagaimana cara merawat bulu kucing, kemudian solusinya apa bagi cat lover yang misalnya dia mau merawat sepenuhnya, tapi nanti sekali-sekali tetap harus berhubungan dengan dokter tidak lepas dari dokter cantik ini. Harus. Betul ya. Ternyata merawat bulu kucing itu tidak seperti yang terbayangkan. Tidak hanya sekedar disisir-sisir, diberi pewangi, ya kan, biar harum, biar enak kita bermanja-manja sama hewan peliharaan kita. Ada caranya ternyata. Coba Om Edward bagi-bagilah hari ini. Ya pertama kalau kucing kita jenisnya long hair itu biasanya tingkat penyisirannya lebih sering gitu. Pertama biasanya satu hari itu paling minimal 2 kali sisir. Sehari 2 kali sisir long hair. Paling kalau gak disisir kan selama sehari 2 kali sisir itu paling minimal. Kalau gak disisir nanti bulunya bisa akan kusut, gimbal. Terus fungsi kita menyisir kucing itu, bulu kucing itu juga untuk mengangkat bulu-bulu yang udah mati. Oh, saya pikir kalau kita nyisir itu bulunya rontok. Bukan. Dipikirnya karena aduh sayang deh kalau misalnya rontok kan. Karena setelah disisir jujur aja kan dia jadi kempes gitu. Iya. Loh. Kesannya kayak Iya. kempes. Kemudian disisirnya banyak nyangkut bulu. Iya. Pikir itu wah sayang nih kalau sering-sering disisir gitu. Itu bulunya belum mati sebenarnya. Oh, bulu-bulu mati. Bagus untuk disisir itu, apalagi kayaknya jenis long hair itu harus ekstra sisir lah, paling minimal ya sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali. Terus ininya tekniknya. Nah, sekarang iya. tekniknya. Kalau tekniknya kan kita ngikut arah dari bulu kucing tersebut. Bulu. Biasanya ya begitu, dan mengikuti arah bulu aja. Ke arah ininya, kalau saya kan suka-suka aja. Kadang bagian perut dulu, karena bagian situ misalnya yang lebih kusut gitu. Kalau kepala suka nolak kucing itu. Nah, kalau dari pengalaman atau Kalau biasanya kita nyisirnya memang dari kepala dulu, terus bagian badan, terus bagian bawah Leher. leher, terus bagian bawah bagian badan, bawah bagian badannya.
kaki, terus kaki dan terakhir bagian ekor. Oh, kaki juga. Kaki juga. Bagian sini kan banyak bulu yang nggak banyak ini biasanya, Om Edot. Malah di Bagian situ perut tuh malah biasa ada yang gundul loh. Enggak juga sih, tergantung Maksudnya kucingnya. Oh bisa. Tapi malah bagian yang paling bawah itu yang banyak yang terjadi gimbal, kusut gitu. Oh, justru di bagian perut. Ada sisir khususnya juga kan? Ada. Apa jenis-jenisnya? Jenis sisir sisirnya itu, sisir kucing ada jenis sisir kucing kutu dan jenis kucing yang biasa aja biasanya. Sisir kutunya itu Yang lebih rapat. lebih rapat. Penggunaan sisir biasanya kalau kita beli sisir itu ada yang rapat, ada yang renggang. Kita gunakan dulu dalam menyisir itu yang renggang dulu. Oh, Yang untuk renggang, pertama kali iya. menyisir ya, Yang bagian rapatnya. iya. Gunakan yang sisir yang renggang dulu, terus baru sisir yang rapat. Ada sisir yang kayak itu loh, Dok. Yang bulat. Yang bulat tapi dia giginya ujungnya ada bulat-bulatnya juga, tumpul Yang maksudnya tumpul. bolak-balik. Oh iya Ah, ada. Itu perlu Itu juga. biasanya untuk mengembangkan bulu. Oh, bukan. Fungsinya untuk mengembangkan bulu. Tapi dipakai juga nggak? Atau Ya biasanya dipakai untuk show bisa itu. Untuk show untuk mengembangkan bulu. Biar bulu lebih gembang gitu. Kalau Jingkrak. enggak, kalau pakai sisir itu. Kalau saya nih ya jujur aja kalau sisir biasanya langsung yang ke itu, oh my god, langsung yang bulat itu. Jadi tarik-tarikan sama bulunya, tarik bulunya karena tidak yang renggang dulu. Pikirkan kalau yang renggang apa berasa disisir nggak sih kucing, karena dia renggang itu kan cepet los ya, srek gini ya. Srek. Iya. Jadi langsung yang bulat itu baru kemudian yang sisir kutunya. Nah, kalau misalnya fungsi sisir, kalau sisiran tadi fungsinya yang saya dapatkan kan dia untuk cantik, Iya. dirawat lah ya. Iya. Kucingnya supaya jangan kusut, jadi jangan gimbal. Jangan gimbal. Juga ada sisi dari emosional dari kita sama kucing. Kan kita sisir kan Dilelus. otomatis kita elus, ada interaksi lah kita sama kucing gitu. Pengaruh ya kalau misalnya habitnya si kucing yang sering disisir dengan yang tidak. Iya jelas. Kalau kita sering disisir kan lebih dia tuh lebih jinak ke kita, lebih nurut, lebih friendly lah ke kita. Cuman kalau misalnya kucing kan punya kebiasaan tingkah lakunya berbeda-beda ya Om. Iya. Ada yang menolak juga. Iya ada. Nah, Ada walaupun kucing. dia jinak di rumah, tapi ketika kita mau sisir, kok dia mendadak kayak agak-agak bawel Iya. susah dipegang. Ya kita sebenarnya Kita pegang sisir aja udah lari Bari. Iya. Kucingnya itu kayaknya gue bakalan disisir nih. Jadi biasanya sih harus sabar, harus benar-benar kita mengetahui karakternya, bagaimana kita cara mendekatinya begitu. Harus mengulusnya lebih dahulu, jangan langsung sisir sembarang langsung sisir aja, jangan. Harus ada teknik-teknik yang perlu kita lakukan seperti mengelusnya, membuat dia tenang lah istilahnya. Kalau waktunya ada waktu tertentu. Kalau waktunya biasanya maksudnya waktu misalnya pagi atau nggak mesti lah nggak mesti. istilahnya. Yang penting dalam sehari itu 2 kali dalam penyisiran. 2 kali dalam penyisiran ya, Paling minimal. pagi sampai sama sore. Ya. Medetnya berapa kali nyisir? Jangan-jangan kucingnya disisir, Kitanya nggak disisir. disisir gitu. Iya. Kemarin perhatian banget ya. Iya kan memang pemerhati. Pemerhati. Saya itu memang kalau kucing ya terbayangnya kalau nggak disisir kemudian gimbal. Pernah terima ini perawatan sisiran? Nggak pernah ya. Jadi hanya perawatan yang ada di rumah Di breeding rumah, ya. Kalau misalnya ada yang gimbal nih, Om Edot, apa yang dilakukan? Biasanya sih Sudah terlanjur lah, ya, sudah terlanjur gimbal. kalau nggak bisa disisir dengan cara disisir, biasanya kita potong dengan gunting ataupun kita clipper dengan alat itu apa? Alat cukur. Alat cukur. Alat cukur. Biasanya ya gitu aja. Menunggu tumbuhnya berapa lama itu? Karena lama loh nunggu bulu kucing itu tumbuh. 3 bulan sampai setengah tahunan lah istilahnya untuk kembali normal lagi. Kembali normal lagi. Malah justru kalau nggak digundul, Gitu. nah malah tambah lama. Malah tambah lama. Oh gitu. Iya.
soalnya pertumbuhannya terhambat karena gimbal kan. Wah, cocok nih, yang ini pelajaran dokter sudah. Bahwa Ya itu kalau tadi, karena memang harus diangkat ya Om, bulu-bulu mati itu jangan malah ditumpuk di Iya, situ. nah. Sama halnya yang Ibu tadi bilang, bukannya kalau disisir itu malah nyebabin rontok, aku Mm-mm. takutnya rontok. Nah Iya. tiba-tiba kalau misalkan kita kelihatan banyak bulunya, ternyata itu bulu palsu, tahunya bulu palsu, ya dipegang gini semuanya Copot. rontok, Oh. kayak ubik gitu gimana? kesannya Betul, dia ya? sebenarnya bulunya panjang nih, Iya. kayaknya dia bagus. Pas Tapi dipegang pas gini, pakai gym mas nyangkut gitu. Oh, Bulu, gitu. bulu mati kan, kalau bulu udah mati kan akan tumbuh lagi bulu yang baru. Nah, jadi Bun, apa yang disampaikan sama Om Edot itu betul banget. Mm-mm. Secara di dunia kesehatan hewan, cara menyisir kebutuhan menyisir bulu itu penting, ya. Penting ya. Terutama baik yang tadi dibilang Om Edot adalah gimbal. Jangankan gimbal nih, gimbal pasti wajib dong kita harus angkat. Makanya tadi harus pakai yang Alat sisir cukur. yang bukan yang sisir yang ini ya Om ya, yang agak renggang dulu. Itu Renggang pasti dulu. ada fungsinya Ibu. gitu. Masing-masing. Biar nggak trauma, kucing tuh jadi nggak sakit. Bener kalau juga. disisir waktu pas gimbal Iya, itu. betul. Iya, baru trauma. baru yang geriginya yang Rapat. agak rapat gitu. Mm-mm. Nah, terus yang kedua selain gimbal apalagi fungsinya untuk menyisir itu yaitu mengangkat bulu-bulu mati tadi. Jangan sampai kesannya bulu itu jangan sampai kesannya si kucing itu bulunya bagus banyak ternyata kayak model wig gitu Bun. Kayak bulu-bulu palsu gitu, kayak Perasa rambut kan semua. begitu gini. Loh, sekalinya botak kan kayak gitu Oh, kan. iya. Karena sering tidak pernah disisirnya bulu itu akhirnya tidak terangkat kan. Dan Bulu mati. ingat hal sepele banget di penyisiran bulu itu bisa menyebabkan hal fatal. Contohnya apa? Contoh seperti bulu mati yang tidak diangkat yang seperti gimbal tadi itu akan mengganggu proses regenerasi sel. Oh, sampai ke situ ya. Khususnya Kira rambut Nita, ya? Iya, rambut ya. Jadi dia kalau gimbal itu memang menghambat tumbuh bulu baru. Iya, betul. Nggak tumbuh-tumbuh lagi. Iya, Aduh, karena kasihan dia terhambat. malah. Betul, setuju betul, nggak, Om betul, Edot, ya? betul banget apa yang dikatakan dokter ini. Saya kepikir gini, ada kan kucing yang dia berkala ya, kayaknya sih berkala kalau saya perhatikan. Nanti muntah. Yang dimuntahkan itu bulu. Betul. Ada hubungannya nggak dengan tidak disisir tadi? Banget. Iya betul. Jadi kasihan. Udah sehati kelihatannya Iya. ya. Terakhir sisiran si anak-anak nih kapan? Jadi keinget. Padahal katanya memang itu harus dikeluarin karena perutnya kan Iya, nggak enak. Wah, herbal itu sekaligus kata. mengeluarkan racun atau yang tidak yang memang harus dibuang gitu. Iya, yang harus dibuang ya bulu itu tadi. Iya, bulu yang mati tadi. Jadi merasa berdosa karena harus disisir. Jadi fungsinya adalah mengangkat bulu mati, Iya, ya kan, bulu mati. membantu proses regenerasi. Iya, betul. Dan ternyata Dan teknik juga kan kita sisir kan bulunya jadi terlihat indah, rapi gitu. lebih rapi. Satu lagi mungkin ya Bun ya, sorry. Satu lagi mungkin secara medis gitu. Hal sepele banget yang mungkin teman-teman harus Perhatikan perhatikan juga gitu. Hal sepele untuk nyisir rambut tapi itu sebenarnya ada fungsinya banyak untuk kesehatan. Gitu. Selain untuk kecantikan ya Om Edot ya. Iya. Tetapi di sini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Hah? Emang bisa? Iya, Kayak apa refleksi hubungannya? loh Bun. Kan Oh, kayak refleksi. iya. Dia kayak Enak di nggak pijat kalau ya? habis Iya. diiniin, betul kan? Oh, iya. Gitu. Jadi akhirnya sirkulasi darahnya jadi lancar. Otomatis juga makannya juga akan berpengaruh kan. Kalau di breeding kan memang setiap hari berhubungan dengan kucing-kucing Iya. itu, makanya ada jadwal untuk menyisir sehari 2 kali. Iya, betul. Berpengaruh ke kesehatan kucingnya Sangat. sangat ya. Kalau yang kucing kampung gimana? kucing kampung harusnya perlakuan sama. Sama, ya, nggak ada ya? perbedaan nih, biar itu kucing ras ataupun kucing kampung, nggak ada Gitu. perbedaan. Pantes lah kalau misalnya kucing kampung lebih rentan terkena penyakit kulit, ya kan, karena memang dianggapnya Barin kayak anak tiri gitu loh Barin. Iya, benar. Ya kan, kurang perawatan. Iya, Kita nggak iya, mau iya. pikir kalau kucing kampung kita terus disisir dengan rajin gitu kan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan Om Edot fungsi ya Barin
Kemudian manfaatnya pada waktu kita memberikan perawatan sisir rambut pada kucing, jadi ikut kayak Mbak Rini, rambut katanya protes. Kalau bulu itu bercabang, saya juga baru tahu. Yang bulu itu ayam katanya. Kalau rambut tuh kita. Iya. Jadi ternyata kucing ini memang harus punya treatment khusus untuk sisir. Waktunya Satu hari dua kali penyisiran minimal itu untuk kucing yang jenis long hair atau panjang. Untuk yang long hair. Nah sekarang kira-kira kalau kita sudah punya kucing terus tidak harus dirawat khusus ke grooming ya. Karena kemarin waktu kita bahas soal grooming, ternyata kan mereka juga ada treatment untuk rambut dan kulit. Ada untuk kutu dan jamur dan lain-lain. Tapi kalau kita merawat sendiri yang harus kita perhatikan apa sih Om Edot? Selain kita menyisir juga kita memberi vitamin. Ada vitamin rambut Ada juga vitamin, untuk kucing? vitamin untuk kucing. Untuk bulu kucing dan kulit kucing. Biasanya vitamin itu untuk mempercepat pertumbuhan lah, percepat pertumbuhan kucing. Juga untuk bulu kucing jadi halus, Jadi gak kasar, lembut. jadi lembut gitu. Vitamin, kemudian Terus makanan yang kita sediakan makanan yang khusus untuk bulu dan kucing. Ada sih yang di pet shop orang jual khusus yang untuk khusus bulu. rambut ya. Pengaruh bulu. itu. Sangat berpengaruh. Dulu ada kita punya kucing yang dulu kucingnya biasa aja, bulunya agak kasar. Setelah kita kasih makannya memang khusus untuk bulu dan kucing, sebulan atau 2 bulan yang kemudian berubah, lebih lembut, lebih tebal, maksudnya lebih bulunya lebih banyak. Saya tadi baru mau nanya, pengaruh makanan berapa lama? Catat ya, pendek ternyata waktunya. Hanya sebulan 2 bulan udah langsung kelihatan hasil ya. Sudah ada. Oh gitu. Jadi vitamin, makanan, apalagi Om? Suhu Pengaruh ruangan. nggak tempat? Suhu ruangan, suhu ruangan. Biasanya kalau breeder itu kalau pakai AC dia kan antara 16 derajat Celcius sampai 23 atau 24 derajat Celcius untuk suhu ruangan. AC yang suhu paling tinggi tuh, maksudnya paling rendah ya, paling tinggi dinginnya gitu. Kelembapannya 40 sampai 50%. Semua kucing atau Rata-rata, beberapa jenis aja? Enggak, semua kucing Rata-rata ya. Rata-rata kucing, ya. Pantes kucing di rumah tuh doyan sekali masuk ke kamar karena Adam ya. Dikira ini tadi Barin ada kucing yang memang dia asal muasal nenek moyangnya itu dari daerah dingin kayak kucing Tibet. Apa sih namanya? Yang kucingnya telinganya suka warna-warna gelap kayak pakai kaos kaki. Himalayan. Nah, jadi dikira tadi yang sudah memang asalnya dari tempat dingin, dia suka tempat dingin. Ternyata semua perlakuan untuk kucing sama, sukanya tempat yang sejuk, gitu ya, dingin. Memang habitatnya sebenarnya memang yang dingin dia. Habitatnya memang nenek moyangnya ya memang daerah Eropa yang dingin-dingin situ yang bersuhu dingin lah. Om Edot luar biasa kan, baru kebongkar sudah sering ke Eropa. Baru tahu kita, ya kan? Hebat ini. Jadi tadi ternyata suhu ruangan berpengaruh, makanan berpengaruh, vitamin berpengaruh. Gimana dari sisi medis, Barin? Sisi medis, betul. Ini kan saya cuma bagian menambahkan aja tinggal melengkapi aja, udah diambil benar. Saya jadi keder sebenarnya kalau ada ahlinya seperti kayak gini. Jangan salah nih saya sampai. Karena sebenarnya Bun, yang pelaku praktisi itu beliau loh. Iya, setiap hari 1x24 jam bersentuhan. Kalau saya kan ketemunya cuma beberapa jam aja dengan jenis yang berbeda. Maksudnya kucing-kucingnya kan berbeda-beda kan gitu. Di sini mungkin saya lebih ke mencoba menekankan ke makanan ya Om ya. Bener banget, makanan itu kelihatannya adalah hal sepele. Iya. Tetapi itu wajib banget kita harus tahu sebenarnya kebutuhan itu berapa. Gitu. Anggap aja waktu saya diet dulu pun rambut saya juga rontok karena kurang nutrisi saya Om. Kurang vitamin rambut. Benar, otak saya jadi lemot Om. Gara-gara apa? Kurang nutrisi. Ternyata semuanya itu faktornya adalah di makanan. Betul, sepakat kalau itu. Jadi memang ada makanan dalam merek
X gitu yang khusus Iya, untuk bulu ya Om Iya, ya. iya. Untuk rambut dan Karena apa? Proteinnya di situ juga lumayan ya Om. Iya. untuk Kan memang dengan- dia spesial ya untuk Iya, nutrisi dibandingkan rambut dengan merek bulu. lain Mhm. gitu. Tapi memang harus mengeluarkan kocek lebih Iya. lumayan. Ya, tapi kan kan hasil sepadan. sederhana Nah. gitu. Vitamin oke juga gitu. Kalaupun tadi faktor-faktor ya Om ya tadi Iya, kita bahas faktor yang- faktor-faktor. Selain itu jangan lupa bahwa penyakit apa? Ya penyakit banyak. Tadi kelembapan. Mm-mm. Kelembapan harus diatur. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan jamur, ingat. Gitu. Jamur bisa nggak Dok dihilangkan? Bisa, tetapi dalam artian jamur itu nggak bisa bersih. Pasti ada Nggak kadar bisa itu, hilang betul-betul mungkin hilang. ada yang parah itu sampai ke mukosanya gitu. Tetapi ada juga yang cuma nempel di rambut-rambutnya gitu. Nah, kalau nempel rambut-rambutnya berarti itu memang bisa nggak Dok saya bener-bener free, nggak ada jamur gitu. Ada mungkin hitungan berapa. Karena apa, kembali lagi iklim kita nih apa? Nggak cocok Di ya. Indonesia. Iya. Di Indonesia ini Eropa adalah beda lah ya. tropis, yang kelembapannya Eropa benar. Jadi kelembapannya Dibandingkan itu lebih Indonesia. tinggi. Jadi itu sangat berpotensi untuk tumbuhnya jamur. Mm-mm. Yang kedua juga itu juga adalah parasit. Iya. Terkadang di sini nih orang-orang yang suka salah-salah Om. Iya. Beda Jadi, ya sebenarnya ya Jamur jamur dengan sama parasit parasit beda. kelihatannya secara mata sih sama Ibun gitu. Padahal beda. Padahal beda. Orang mata biasa bedakannya gimana Mbak Rin? Nah ya itu makanya harus ke dokter. Masuk tuh, Benar, benar kan. Di sini sebenarnya adalah Iya. bisnis yang saling mendukung. Oke, Betul nggak? Om? betul. Betul. saling support. Selaku breeder gitu kan dengan praktisi dokter hewan harus Betul. saling menguatkan. Om. Hmm. Nggak boleh sikut menyikut nih. Biar usaha kita, bisnis Iya. kita berkah dan sehat. Amin. Mbak Rin mumpung ingat, tadi mengulas soal makanan sedikit ya. Oke. Bisa nggak begini? Misal si kucing dapat makanan yang sudah biasa dia dapat ya. Oke. Tapi karena pengen ngasih nutrisi makan, kalau seterusnya kan kita merogoh koceknya makin dalam. Jadi diseling bisa nggak? Kira-kira memberikan pengaruh nggak? Sebenarnya ini menurut saya Om ya. Iya, Mohon maaf iya. Om kalau misalkan ada Nah, salah. nanti ya nanti kan? pendapat Gitu dari ya. ini Iya. gimana? Jadi Yang sudah kalau terbiasa. menurut saya sebenarnya boleh di mix gitu. Khususnya diseling diseling. aja. Kalau saya lebih senengnya di mix daripada Iya, diseling. betul, di Di mix dalam makanannya. Iya. Karena kan, kalau diseling menurut saya misalkan seling hari gitu ya, itu bisa memberikan pengaruh yang nggak baik buat Mentalnya ya, mungkin. pencernaannya. Bukan pencernaannya, Pencernaannya bisa yang nggak kuat. cocok kan? Betul. Kalau kita langsung ngasih kucing yang biasa dia makan yang merek X ini, Diganti, terus kita ganti betul. ke merek Gitu yang loh. lain langsung bisa. Dia tahu dong ya yang mahal kayak apa yang murah. Yang Jadi sebaliknya lebih itu baik lebih Lebih baik di 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 lebih baik mix. di mix, gitu. Kalau menurut saya lebih baik di mix gitu. Campur. Jadi makanan yang bagus tadi atau yang X tadi itu Dimasukkan. melengkapi makanan yang sudah biasa standarnya dia di makan. bawah Iya, 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 gitu. betul. Maksudnya atas standar sedang atau di bawah gitu. Walaupun cuma 1 sendok atau 2 sendok ya Om Iya, ya. Iya, Menurut iya. saya sih Tapi seperti di mix itu. di dalam situ ya. Tapi Cakep. dalam waktu yang panjang. panjang daripada hari ini makannya Bagus. sultan habis itu besoknya Iya. prajurit gitu. Ingat ya, ingat ya. Jadi makanan sultannya dimasukin di sisipin. Iya, Jangan gitu. hari ini orang kaya, besok larat. Kucingnya jadi bingung kan. Tapi boleh deh gini Bun, sorry nih. Boleh deh gini. Wah, berarti harus kalau kucing bagus berarti harus budgetnya harus tinggi Besar. dong. Hmm. Tidak harus. Nggak harus juga ya. Iya. Banyak kok kita akalin ya Om dengan vitamin-vitamin yang murah. Banyak. Sekarang Juga Hah? kucing ada yang gak tahan sama protein yang tinggi dan Cakep. juga bisa alergi ke makanan juga bisa. Gak mesti pengaruh ke bulu juga. gak mesti istilah makanan yang high protein itu bagus. Yang penting kita kucing ini cocok-cocokan. Kalau kucingnya meskipun makanannya ada lah, meskipun kucing itu makanan yang biasa tapi cocok ke Dengan ke makanan dia itu. ke dia malah dia lebih sehat, malah dia iya. lebih gembul, bulunya malah lebih Bagus. bagus. Terus kita kasih yang high proteinnya yang High lebih protein. tinggi dan harganya lebih mahal. Kalau dia Belum nggak tentu cocok, cocok. ya bisa dia penyakit, bisa alergi, bisa diare kan. Macam-macam. Bisa Jadi makan. nggak menuntut kucing jadi bagus, jadi Iya. sehat itu makanannya harus mahal, nggak selalu juga Tapi ya. kebanyakannya biasanya kan makanan yang bagus itu yang menunjang lah untuk Menunjang.
ke kucing yang bagus. Adalah tadi caranya ya, kalau mau ya bisa di mix, Iya, boleh iya, ya. iya. Saya catat itu. Memang pengalaman sih kalau untuk makanan, kalau misalnya dia terputus yang sudah biasa baru ke sini, balik lagi ke yang biasa kemarin nyombong, nggak mau makan. Iya, Bener betul. kan ya? Betul. Kadang-kadang saya mikir ini kucing kayak beneran mirip sama kayak kita. Selera udah biasa enak ya, tahu-tahu Iya. makannya yang biasa aja, males dia. Betul. Jadinya dia lebih kurus, jadi kesannya kayak tidak terawat gitu. Iya, Padahal dia iya. sendiri nggak mau makan. Tapi kata kucing, ya emak sih ganti makan. Lifestyle kan? Baik, habis ini saya mau tanya soal jenis-jenis bulu karena keingat kami tuh punya kucing yang jenis bulunya berbeda padahal dari induk yang sama. Habis ini ya. Habis minumannya sama Om Edo mana? Udah habis. Udah habis, disembunyikan di mana? Oke, sekarang gini Om Edot. Iya. Tadi kan kita bicara soal rambut atau bulu kucing. Iya. Nah, kalau kami pengalaman itu punya kucing yang bulunya short ada, semi ada, Iya. long ada. Cuman karakternya ini loh, karakternya tuh ada yang Iya, kasar, memang karakter ya. kucing, karakter bulu kucing maksudnya itu ada yang memang ada yang kasar, ada yang bulu jarum, terus ada yang memang super lembut sekali. Lembut. Sampai Orang-orang bilang itu bulu kapas katanya. bulu kapas. Mm-mm. Kalau misalnya dia semi atau short hair, bisa nggak kira-kira punya yang lembut itu? Atau cuman long Bisa hair? tergantung genetiknya, bawaan genetik yang kuat yang mana itu. Biasanya genetik lah yang main biasanya mainnya di Paling genetik. banyak dipengaruhi oleh Genetik. Ya. genetik. Mm-mm. Bisa dibikin nggak itu? Maksudnya direncanakan. Misalnya gini, saya mau cari pejantan yang long hair, Mm-mm. lembut. Habis Iya. itu mau dikawinkan sama yang short hair. Oh bisa. Keluarnya nanti Bisa itu kan ada dua kemungkinan. Bisa bulunya seperti gen bapaknya, bisa juga seperti ibunya. Bisa short hair, bisa long hair, ataupun juga bisa antara perpaduan long hair dan short hair, yaitu semi long hair. Kalau gen bapaknya lebih kuat, biasanya ngikut bapaknya. kebanyakan ikut bapaknya. Kebanyakannya Ya. ngikut Kalau bapaknya. yang ikut bapak ibunya kemana ngikutnya itu? Biasanya Ada di keturunan di atasnya. keturunan di atasnya lagi, entah kakeknya, buyutnya, atau yang lainnya lah. Pasti ada ya, memang Pasti dari ada, gen ya. ada. Oke, sekarang gini, waktu merawat bulu kucing itu kan waktu sisiran kan banyak rontok. Iya. Tapi pengalaman kami itu setiap kali kucing itu masuk masa birahi itu jadi kayak kurus. Sebenarnya kurusnya mungkin karena kurang makan atau karena birahi, tapi ini hanya dugaan karena kebiasaan ya. Tapi kalau dari sisi kesehatan memang kesehatan hewannya memang begitukah, Dok Barin? Bahwa kucing itu ada masa memang rontok karena pengaruh hormon misalnya. Banget. Banget ya. Banget. Karena di situ sebenarnya ini menurut saya Iya, iya. Gak apa-apa, nggak usah diulang, dia udah tahu kalau Barin. Aduh, saya itu jadi deg-degan loh Bun kalau ngomong sama ahli gitu. Jadi kalau menurut saya itu sangat berpengaruh banget Bun, karena di situ itu adanya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh. Ya. Birahi itu kan pasti ada hormon apa nih yang naik Iya. gitu kan gitu. Nah, disitulah yang dia itu pasti akan bakalan stres kalau pas birahi. Stresnya itu banyak ya, stres karena ketidakseimbangan hormon boleh. Stresnya juga boleh karena aduh aku kepengen nih tapi kok nggak ada pasangan ya Iya. yang mau gitu. Paling mungkin sih kayaknya itu kayak kalau kami ya. Gitu. Itu kasihan banget loh Bun gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia stres. Akhirnya kalau dia stres, pasti dia nafsu makan akan menurun dong. Iya. Nah, otomatis nutrisi lagi-lagi berpengaruh di situ. Bisa diatasi dengan makanan misalnya. Kalau dia nggak mau makan, nafsu makannya menurun, ya seharusnya nutrisinya masuk banyak, ternyata dia berkurang, otomatis juga berkurang dong. Dan bulunya Nah, jadi otomatis juga rontok. pasti akan rontok. Selain hormonal itu tadi, juga kembali lagi stres itu tadi sangat berpengaruh besar terhadap paling besar hormon. enggak stres sebenarnya. Oh, kalau karena saya. stresnya hormon yang mempengaruhi perilakunya ya. Jadinya dia akan bisa stres. Mengatasinya kalau misalnya birahi selain dikawinkan apa Dok? Kita tuh maunya nggak nambah lagi gitu kan? Iya. Jalan satu-satunya ya kalau memang ibu nih kepengennya tidak
pengen mengembangbiakan kucingnya lagi, jangan satu-satunya steril Iya, menurut betul. saya. Oh, steril. Setelah steril kan dia udah nggak birahi lagi, berarti bulunya mungkin jadi bisa lebih baik. Lebih baik karena ya itu tadi makanan atau nutrisi yang masuk di dalam tubuhnya itu yang harusnya ya Bun dibagi menjadi produksi dan reproduksi. Oh, iya. Nah karena reproduksinya sudah kita ini Selesaikan. tinggal kita diproduksi aja, makanya bulunya jadi bagus, badannya tambah gemoy Iya. dan sebagainya. Itu karena itu. Iya iya iya. Kalau yang di breeding kan nggak mungkin di steril, betul nggak? Jadinya Enggak ngerawat sih. bulu terus. Biasanya kalau kucing keadaan birahi biasanya disering mandikan aja, sering Itu ya? dimandikan. Nggak- Hmm. nggak apa-apa Jadi itu. kalau kucing birahi sering dimandikan nanti lebih cepat masa birahinya selesai gitu. Oh gitu. Oh gitu ya. Nah ini ya yang bertolak belakang nih. Iya. Kalau kami memang biasanya ayah sih yang lebih paham soal itu. Lagi birahi kapan deh kita mandiin aja ini biar dia redam. Katanya gitu. Iya, betul. Biar Ada dia- masukan ilmu lagi nih berarti Kan kalau saya. lagi birahi itu ibaratnya panas ya, lagi Iya. panas dia. Terus Mm-mm. kita dicipratin air. Memang Betul, biar adem betul. gitu Ah, kan. ah, iya. Tapi itu memang karena faktor kebiasaan atau mungkin ada sharing-sharing dari luar, tapi memang faktanya begitu ya. Memang begitu. Apalagi kalau kucing-kucing cat show untuk show begitu, kalau masa birahnya rata-rata mengatasinya seperti itu. Kalau masa birahi langsung dimandikan, masa birahi langsung dimandikan sebanyak mungkin lah kalau dimandikannya gitu Karena sampai harus benar-benar menjaga dia rambut ya. selesai Birahi. birahinya. Lah, masa birahi itu berapa lama sih, Mbak Ring? Kalau menurut Kalau- kalau menurut gimana? saya tergantung kucingnya juga sih. Tapi kebiasaannya mulai selama 3 hari sampai 7 hari seminggu lah. Yang di rumah itu kadang lebih lama loh itu Om Edot. Saya berharapnya Om Edot jawabnya 2 minggu. Oh berarti benar gitu. Kembali lagi hormonal masing-masing Iya, orang berbeda. tergantung Beda-beda. kucingnya lagi. Makanya kan saya katakan di awal tadi kan tergantung kucingnya. Tapi kebiasaannya 3 sampai 1 minggu masa birahi yang normal biasanya gitu. Siklus rambut kan tadi 21. 21 hari. Nah, pada waktu kita misalnya sudah menyisir nih ya, sudah keluar bulunya, itu dia langsung Regenerasi, berproduksi, iya. regenerasi ya. Sebenarnya kadang ada sih Bun yang bilang, aduh nanti kalau sering disisir nanti takutnya rontok nih gitu. Padahal sebenarnya sama sih, seimbang. Apa yang dirontokkan itu sama nanti akan yang ditumbuhkan. Setuju nggak Om? Iya betul. Gitu. Malah kucing nggak disisir itu kan bulu matinya numpuk, pertumbuhan untuk regenerasi itu kan lambat nantinya, menghambat gitu. Oke, berarti kalau misalnya dalam kesehatan vitamin ya, itu vitaminnya kan yang dioles di rambut atau di oral atau suntik. Tergantung lagi. Iya. Soalnya kalau suntik putih kita ada loh. Oh gitu, iya memang. ada Iya. ada. Ya kan, Benar. pencerah itu kan ada yang dioles kalau kita ya. Iya, ada yang diminum, Iya. ada yang disuntik. Mm-mm. Nah, kalau di kucing Kembali lagi Bun, lagi-lagi apakah itu penyebabnya bulu rontok itu karena hormon. penyakit, Hmm. ataukah karena hormon, ataukah karena memang dia vitamin atau nutrisinya kurang? Iya. Kalau memang Penyebab. jadi kembali lagi ke kausanya nih, penyebabnya Penyebabnya. rontok itu apa? Iya, Kalau betul. misalkan penyakit ya kita obatinnya sesuai dengan penyakitnya kan. Tapi kalau misalkan karena kekurangan nutrisi dan sebagainya dan kita Oh, untuk iya, memperbarui betul. itu kan Iya. kita boleh vitamin E pun boleh kita Iya. suntikan Untuk kucing. untuk kucing. Mm-mm. Yang disuntik ke manusia juga bukan? Iya, iya Bu. Nah, Sama? beda Bu. Beda sasaran Bu. Ya, Ini mau iya. saya suntik. Ada vitamin itu. Lo jangan-jangan berlaku sebaliknya. Gratis deh, gratis nah. Kan ya kadang-kadang kalau cat lover itu jujur ya Om, memang sering kali mencari yang low budget. Mm-mm, Jadi betul. apa-apa itu yang diberlakukan ke kita biar sekalian deh sama anak-anak peliharaan nih gitu ya. Padahal tidak berlaku. Tapi ternyata saya baru tahu juga kucing juga punya vitamin E. Ada mineralnya yang dibutuhkan lah. Betul. Kalsiumnya, apalah vitamin-vitamin, mineral dan sebagainya itu sangat dibutuhkan banget buat kucing. Di breeding tempat Om Edok gitu ya? Ya, Ada sama. juga ada perawatan Ada, untuk vitamin vitaminnya. ada. Lengkap. Lengkap sih. Kalau belum lengkap maksudnya bisa ke Mbak Rin. Lebih pintar. Oralnya biasanya oral ya Om ya? Iya, Oral ya? Secara Oral oral. juga bisa. Maksudnya dimasukkan langsung ke mulut. Ya, yang di mulut itu berlaku dosisnya dan waktunya. Kalau untuk yang oral ada. Biasanya ada, biasanya entah
1 hari dikasih, 1 hari enggak, atau istilahnya 1 minggu, Diseling-seling. diseling-selingnya ya, atau 3 minggu sekali, 1 minggu 3 kali maksudnya, ada juga. Karena kebanyakan vitamin juga nggak Oh, baik ya, mungkin. hipervitaminosis akhirnya. Oke, kalau misalnya nih kita nggak pakai vitamin, makanan biasa aja, tapi hanya disisir aja gitu, kira-kira bisa dapat nggak ya kucing cantik? Ini low budget lagi nih. Sebenarnya kalau masalah bulu itu sangat Kompleks. identik ke genetik sebenarnya. Genetik kembali lagi. Genetik ya. Kalau genetiknya bagus, biar kita nggak dikasih vitamin tetap bagus dianya. Kalau meskipun makanannya nggak se apa itu maksudnya. Bukan makanan sultan misalnya. Iya betul. Tetap bagus dia karena genetik itu nggak bisa dibohongi Pungkiri. gitu. Oh gitu. Makanya itu fungsinya kita itu mencari tahu iya, silsilah betul. di Nah, kucing. makanya dalam breeding itu kan kita harus mengetahui bibit bobotnya dari kucing tersebut. Ya kalau kita juga mengawin nggak bisa sembarangan. Iya. Misalnya kalau bulu putul itu yang nggak ada bulu sama sekali kawinkan sama yang jenis bulu panjang boleh nggak itu dong? Boleh-boleh aja Oh, sih, boleh-boleh sah-sah aja sebenarnya. Nggak ada berpengaruh. Tapi Tapi itu kan banyak merusak faktor. dari Akhirnya rusak. merusak dari kemurnian ras tersebut ya. Itu pembahasan yang kemarin Nanti cuma ya, nanti penasaran lagi aja. ya, benar, Kalau benar. menyangkut bulu, nanti bagian kucing yang nggak ada bulu gimana ceritanya gitu kan? Iya, Baik, iya. sekarang kita lanjutkan dulu minum air kesehatan biar Air putih ya? biar rambut dan bulu kita Kita juga benar. Karena kebutuhan air putih sangat penting. banyak banget. Baik, ini adalah sesi terakhir yang paling saya tidak suka karena harus mengakhiri pembicaraan ini. Mau menggali lebih dalam juga butuh waktu karena kan yang diundang ini ada orang-orang sibuk dengan aktivitas masing-masing di seputar hewan, ya kan? Mata ini udah berasa ngantuk. Udah mulai loben, ya. Benar-benar. Dan ternyata saat kita memiliki hewan peliharaan kucing, Iya. ternyata tidak semudah itu. Hanya dengan bulunya aja perlu perawatan lebih. Betul. Ya kan? Suhu ruangan berpengaruh, yang jelas tadi ada hormon, kemudian makanan juga ternyata. Saya juga jadi sekarang mulailah menyisipkan budget untuk memberikan baik untuk anak-anak rumah. Itu dulu yang penting. Selebihnya ya masyarakat mendapatkan wawasan baru hari ini, ilmu baru. Dan sisir juga jenisnya ternyata, aduh om beneran deh, saya nggak nyangka kalau sisirnya sampai 700.000. Kita belinya yang nggak usah disebutin harganya ya, pokoknya nggak sampai segitu lah ya. Tapi ternyata sepadan hasilnya, betul nggak Marin? Yang dirawat tentu saja akan berbeda dengan yang tidak dirawat, ya kan? Wajah cerah dengan wajah kusam beda dong. Bulu yang indah dengan bulu yang biasa-biasa juga akan pasti berbeda. Terima kasih banyak sekali lagi Om Edot atas Sama-sama. kehadirannya di sini. Sama-sama. Besok-besok tolong dipakai kacamatanya. Lebih keji Biar ya. kita juga lebih fresh gitu ya. Mbak Rini, terima kasih banyak. Terima Besok kasih, kita Bun. akan show Oke. lagi. Benar-benar. Tamu-tamunya jangan lupa Baju dipakai merah lebih gijreng. Satu boleh nggak pertanyaan nih? Untuk Siapa siapa? tahu untuk melegakan teman-teman ya. Oke. Boleh membuka konsultasi nggak Om? bisa diatur. Benar, kan? Di belakang. Katanya habis ini banyak yang minta. Banyak yang yang Edot, untuk konsultasi karena ternyata banyak sekali ilmunya Om Edot. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan baru, wawasan baru untuk kita khususnya dan umumnya kepada sahabat-sahabat Seduh Kopi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu dengan tema dan wawasan yang lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Hai.